Om Swastiastu. Baik, kembali lagi di sini bersama saya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi Awatara dan Orang Suci. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dera Permata Nyani dengan NIM 2513031017 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan program studi S1 Pendidikan Kimia semester 1. Pada video kali ini saya akan membahas 5 topik. Yang pertama, pengertian awatara, yang kedua, jenis-jenis awatara, yang ketiga, pengertian orang suci, yang keempat, penggolongan orang suci, dan yang kelima, peran orang suci. Baik, langsung saja ke topik yang pertama, pengertian awatara. Awatara adalah penjelmaan Tuhan, terutama Dewa Wisnu, yang turun ke dunia untuk menegakkan kebenaran, dharma, dan menghapus kejahatan adharma. Dengan kekuatan mayanya, Tuhan hadir dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan zaman untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan memberi teladan moral bagi umat manusia. Selanjutnya, jenis-jenis awatara. Terdapat 10 jenis awatara. Yang pertama, Matsya Awatara pada zaman Satya Yuga yang menjelma sebagai ikan besar untuk menyelamatkan makhluk hidup dari banjir. Lalu yang kedua ada Kurma Awatara pada zaman Satya Yuga yang menjelma sebagai kura-kura raksasa untuk menopang gunung saat pengadukan laut. Lalu yang ketiga ada Waraha Awatara pada zaman Satya Yuga yang menjelma sebagai babi hutan untuk mengangkat bumi dari lautan. Yang keempat ada Narasimha Awatara pada zaman Satya Yuga yang menjelma sebagai manusia Sina untuk membunuh Raja Lalim Hiranyakasipu. Yang kelima ada Wamana Awatara pada zaman Treta Yuga yang menjelma sebagai Brahmana Kerdil untuk merendahkan kesombongan dari Raja Bali. Yang keenam ada Parasurama Awatara pada zaman Treta Yuga yang menjelma sebagai kesatria berkapa untuk membasmi bangsawan Lalim. Yang ketujuh ada Rama Awatara pada zaman Treta Yuga yang menjelma sebagai Pangeran Ayodhya yang teladan Dharma dan kepemimpinan. Yang kedelapan ada Krishna Awatara pada zaman dua para yuga yang menjelma sebagai guru bagawan kita untuk melindungi rakyat dan dharma. Lalu yang kesembilan ada Buddha Awatara pada zaman Kali Yuga menjelma sebagai Siddhartha Gautama eh, untuk mengajarkan kehidupan tanpa ahimsa atau kekerasan dan dengan kesadaran. Dan yang terakhir itu ada Kalki Awatara pada zaman akhir Kali Yuga yang berupa kesatria berkuda putih yang akan datang untuk memusnahkan kejahatan. Baik, untuk topik selanjutnya yaitu orang suci. Orang suci dalam agama Hindu adalah sosok yang telah mencapai kesucian tinggi melalui tapa, brata, yoga, dan samedi. Mereka berperan sebagai pemimpin spiritual, pembimbing umat, serta penjaga ajaran suci. Di Bali, orang suci dikenal dengan sebutan jero dan memiliki fungsi khusus dalam struktur adat dan upacara keagamaan. Selanjutnya yaitu penggolongan orang suci. Terdapat dua golongan orang suci. Yang pertama ada Eka Jati yang berarti lahir satu kali, yakni dari ibu kandung. Golongan ini telah menjalani upacara Mawinten dan dapat memimpin upacara keagamaan terkait triyatnya. Termasuk dalam golongan ini adalah pemangku, balian, dalang, pinandite, dukun, dan wasi. Lalu golongan yang kedua ada Dwi Jati yang berarti lahir dua kali, yakni kelahiran dari ibu kandung dan dari bimbingan guru rohani melalui upacara mediksa. Setelah mediksa, mereka mendapat gelar sulinggi atau pandita dan bertugas membimbing umat secara spiritual. Tokohnya antara lain Pendanda, Bujangga, Maharesi, Empu, Dukuh, dan Bagawan. Selanjutnya, peran orang suci. Yang pertama, sebagai pemimpin spiritual yang berperan untuk menuntut umat menuju kesadaran rohani. Yang kedua, sebagai pembimbing umat untuk berperan memberi nasihat moral dan mengajarkan dharma. Yang ketiga, sebagai penjaga ajaran yang berperan untuk menjaga kemurnian ajaran sesuai sastra suci. Yang keempat,
sebagai pemimpin upacara yang berperan untuk memimpin yaknya dan menjadi perantara doa. Dan yang kelima, sebagai teladan hidup yang berperan untuk mencontohkan hidup sederhana, suci, dan damai. Baik, itu saja pembahasan terkait materi Awatara dan orang suci. Jika ada kritik, saran, maupun pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.